Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan segala aktivitas. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Baiklah anak-anak, mengawali kegiatan hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah supaya diberi kelancaran dan kemudahan dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini, sehingga kita dapat mengambil manfaat dari kegiatan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Mari anak-anak kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi dengan judul Orang Jujur Disayang Allah. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah yang pertama, kalian dapat menjelaskan makna perilaku jujur. Yang kedua, kalian mampu menyebutkan manfaat perilaku jujur. Yang ketiga, kalian mampu menyebutkan contoh perilaku jujur. Terakhir, kalian bisa menerapkan perilaku jujur. Yang pertama, kita akan mempelajari makna perilaku jujur. Anak-anak sekalian, jujur adalah sikap menyatakan sesuatu sesuai dengan keadaan tanpa ditambah-tambahi dan tanpa dikurangi. Adapun lawan dari kata jujur adalah dusta atau bohong. Anak-anak sekalian, perilaku jujur merupakan sebuah patokan agar mendapat kepercayaan dari orang lain. Ya, perlu digarisbawahi, Pak Fajrin ulangi. Perilaku jujur merupakan sebuah patokan agar mendapat kepercayaan dari orang lain. Sekali jujur, maka seterusnya kita dapat dinilai jujur oleh orang lain. Sebaliknya, sekali berdusta, maka kepercayaan orang lain kepada kita akan hilang. Dengan demikian, perilaku dusta dapat merusak kepercayaan yang diberikan orang lain kepada kita. Selanjutnya adalah manfaat perilaku jujur. Anak-anak sekalian, adapun manfaat perilaku jujur yang pertama adalah 1. Mudah mendapatkan kepercayaan orang lain. Yang kedua, hidup terasa lebih damai dan bahagia. Yang ketiga, lebih percaya diri. Selanjutnya, terhindar dari tuduhan yang merugikan. Yang selanjutnya lagi, memiliki banyak teman. Yang terakhir, mendapatkan banyak pahala dan lebih mudah dikabulkan doanya. Karena pada dasarnya perilaku jujur adalah perilaku yang disukai Allah. Apabila kita berlaku jujur, maka kita dicintai Allah dan urusan kita dimudahkan dan doa kita dikabulkan. Selanjutnya adalah akibat berdusta. Tadi sudah dibahas bahwasanya lawan dari perilaku jujur adalah dusta. Apa akibat berdusta? 1. Dijauhi teman. Ya, karena teman takut nanti kalau dikhianati kepercayaannya, takut kalau ditipu. Kemudian tidak mendapat kepercayaan dari orang lain. Orang yang suka berbohong pasti tidak akan mendapat kepercayaan dari orang lain. Oleh karena itu kita harus terbiasa untuk berperilaku jujur. Kemudian yang ketiga, akibat berdusta adalah membawa keburukan bagi diri sendiri dan orang lain. Kemudian selanjutnya dibenci orang lain, karena perilaku dusta itu adalah perilaku yang tercela. Maka supaya kita tidak dibenci oleh orang lain, maka kita hindari perilaku dusta. Terakhir adalah hidupnya tidak tenang. Orang yang suka berdusta hidupnya tidak tenang. Mengapa? Karena dia dibenci oleh orang lain. Jadi ketika membutuhkan pertolongan, tidak ada orang yang
mau menolong karena takut ditipu. Oleh karena itu kita harus menghindari perilaku berdusta, karena selain merugikan diri sendiri juga merugikan orang lain. Karena perilaku tercela seperti berdusta ini tidak akan membawa manfaat apa-apa bagi pelakunya. Kemudian selanjutnya adalah contoh perilaku jujur. Contoh yang pertama, coba disimak, tidak berbohong kepada orang lain. Tidak berbohong kepada orang lain ini maksudnya ketika kita bercerita atau mengatakan sesuatu, ya kita mengatakan sesuatu berdasarkan keadaan yang sebenarnya, tidak ditambah-tambahi dan tidak dikurangi. Yang kedua, mengembalikan barang yang bukan miliknya. Apabila kita menemukan uang yang jatuh, emas yang jatuh, atau benda berharga yang lain, maka kita harus segera mencari pemiliknya. Tidak boleh kita ambil dan kita klaim sebagai milik kita. Barang temuan itu harus diumumkan siapa yang memilikinya. Kalau sudah ketemu ya dikembalikan kepada orang yang memiliki. Itu adalah salah satu contoh perilaku jujur. Selanjutnya, tidak mencontek saat ujian. Mencontek itu adalah perilaku yang curang, perilaku yang tidak jujur. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita harus menghindari yang namanya mencontek saat ulangan. Mengapa? Karena mencontek itu adalah bagian dari dusta. Yang didustai itu siapa? Yang didustai adalah kita selaku yang mengerjakan ulangan dan Bapak Ibu guru. Jadi hasil yang diperoleh saat ulangan itu bukan hasil yang benar, tapi hasil dari tipu, hasil bohongan. Jadi mendapat nilai 10 itu nilai bohongan, bukan nilai yang sebenarnya. Karena apa? Karena hasil dari mencontek. Kemudian mengakui segala kesalahan yang diperbuat. Artinya gini anak-anak, bukan berarti kalau kita berbuat salah terus kita menampakkan aibnya, aku bareng ini, enggak, itu bukan seperti itu. Maksudnya mengakui segala kesalahan itu apabila kita misalnya ketahuan berbuat salah gitu, maka kita mengaku ya saya salah, dan kita tidak mencari-cari alasan untuk membenarkan perbuatan kita. Kalau salah ya salah saja gitu, dan segera minta maaf dan berjanji tidak akan melakukan atau mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian berkata apa adanya sesuai kenyataan. Maksudnya apa? Apabila kita melihat batu, ya kita mengatakan bahwa apa yang kita lihat tadi adalah batu, bukan tanah atau yang lain. Misalnya kita melihat pohon mangga tapi tidak berbuah, ya kita harus mengatakan bahwa pohon mangga tersebut tidak berbuah. Tidak boleh kita tambah wah pohonnya berbuah lebat, padahal tidak berbuah sama sekali. Harusnya kita harus berkata apa adanya. Nah, misalnya kita diberi pelajaran di sekolah sama Bapak Ibu guru. Kemudian ada teman yang menanyakan apa pelajaran hari ini, ya kita sampaikan apa adanya, tidak perlu ditambah-tambahi atau dikurangi. Nah, anak-anak, adapun tugas hari ini adalah yang pertama, kerjakan soal pada modul Pendidikan Agama Islam halaman 20 sampai 22, Romawi A sampai C, Rom A sampai C. Jadi yang B juga harus dikerjakan ya, Rom A sampai C. Jawaban dikerjakan di buku tulis. Dikumpulkan hari Rabu atau hari Kamis paling lambat pukul 12 ya. Dikumpulkan hari Rabu atau hari Kamis paling lambat pukul 12. Baik anak-anak, terima kasih sudah menyimak materi pembelajaran dari Pak Fajrin. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian, mungkin ada materi yang belum jelas atau ada mungkin kata-kata Pak Fajrin terkesan tergesa-gesa sehingga anak-anak kesulitan untuk menyimak, mohon dimaklumi. Nanti apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat WA ya anak-anak. Baik anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.